Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di room sesi terakhir pada hari ini Selasa 14 April 2020 di jam 21.05 ya. Di sini saya bertugas sebagai host, tapi juga merangkap katanya dengan moderator, tapi mudah-mudahan moderator dari keburu masuk. Adapun untuk narasumber malam ini adalah Pak Aji yang memaparkan tentang materi pengoptimalan tools bersederhana di CorelDRAW. Itu materi yang luar biasa. Untuk waktu pemaparan silakan. Oh ya, lupa saya moderator ya. Baiklah, untuk menyimak pemaparan tentang tools sederhana di CorelDRAW, saya silakan ke CorelDRAW. Ya, baik. Ya, siapa ini? Baik, Ibu Bapak, untuk singkat waktu, saya persilakan Pak Haji untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Ibu Lina ya, yang mungkin sebagai di sini yang bertindak sebagai host, bertindak juga sebagai moderator, yang mungkin merangkap juga Ibu. Terima kasih sudah bersedia membackup teman kita ya, mungkin tim kita barangkali pada sesi ini. Selamat malam Ibu Bapak yang hebat sekali, masih semangat sampai malam ini. Terima kasih juga atas kesempatannya saya di sini bisa memaparkan suatu materi atau mungkin sharing ya kepada Ibu Bapak semua di sini untuk pengoptimalan tools sederhana di CorelDRAW. Mungkin barangkali ada yang bertanya-tanya, mungkin, tapi saya juga tidak tahu ya. Kok judulnya itu selalu ada kata pengoptimalan barangkali. Jadi untuk pengoptimalan ini karena jujur untuk di CorelDRAW juga saya bukan orang yang expert, bukan orang yang bisa gitu, tapi baru mengenal juga. Cuman dengan tools sederhana ternyata kita bisa membuat seperti flyer, banner, bahkan mungkin yang lainnya juga. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tim yang bertugas pada sesi kali ini. Yang pertama itu ada Bu Lina Rosita SPD MPD dari MTSN 3 Bandung Barat. Bu Lina ini bertindak sebagai host, mungkin sekaligus juga sebagai moderator yang menggantikan peran sementara dari Ibu Fitri Rahayuningsih MPD dari SDN Cicangkang Girang Bandung Barat. Lalu di sini juga saya Aji Septi Sulaiman dari SMKS Pasundan 1 Cianjur yang akan bertindak sebagai narasumber ya. Mungkin itu sekilas untuk petugas pada sesi kali ini. Nah, selanjutnya barangkali dari Ibu Bapak ada yang bertanya, apa sih CorelDRAW itu? CorelDRAW itu apa? Meskipun sempat disinggung pada saat materi hari pertama oleh Bapak yang sangat luar biasa, Bapak Usep. Beliau yang orang memang expert di bidang desain juga sempat disinggung juga. Nah, di sini CorelDRAW adalah sebuah software atau aplikasi yang didesain khusus untuk keperluan editing gambar vektor. Nah, software ini pertama kali dirilis pada bulan Januari tahun 1989 oleh sebuah perusahaan pengembang aplikasi yang ada di Ottawa, Kanada, bernama Corel. Jadi barangkali ada yang mungkin sudah lahir pada saat Corel lahir juga, atau mungkin ada yang sudah berbarengan juga. Nah, jadi di sini nanti kan didesain khusus untuk keperluan editing gambar vektor. Nah, apa itu gambar vektor? Gambar vektor nanti akan coba saya ulas sedikit di slide-slide berikutnya. Kita berlanjut di sini. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin mendesain di CorelDRAW,
Yang pertama kita harus mengetahui jenis gambarnya dulu. Nah, jenis gambarnya itu di sini terbagi menjadi dua. Ada gambar digital, adalah gambar yang dihasilkan dari proses dari gambar oleh gambar di komputer, kamera, scanner, atau perangkat elektronik lainnya. Pemotretan menggunakan kamera digital atau media lain yang disimpan dalam bentuk file. Jadi memang rata-rata perangkat elektronik sekarang itu hasilnya berupa digital ya Bu, Bapak. Karena mungkin berupa file, kalau dulu kan mungkin itu berupa klise. Nah, itu mungkin belum digital. Nah, di sini ada juga gambar non digital. Adalah gambar yang dihasilkan melalui proses sketsa, guratan, alat gambar ke suatu media kertas, kanvas, dan sebagainya yang berada di luar lingkungan media digital, kamera, scanner, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, mungkin untuk gambar non digital ini untuk secara fisik ini bisa dipegang mungkin karena tidak berupa file. Dan untuk selanjutnya di sini yaitu yang kedua yang harus diperhatikan juga itu ekstensi filenya. Bagaimana ekstensi juga sempat disinggung oleh Bapak Usep juga, yaitu perihal PNG, JPG itu sempat disinggung juga. Nah, sekarang kita masuk ke gambar bitmap. Jadi di dalam gambar digital itu ada yang namanya gambar bitmap. Gambar bitmap itu merupakan duplikat dari gambar asli dalam bentuk gambar digital. Nah, di bawah sini yang sudah saya lingkari foto-foto, mungkin ada foto-foto Bapak Ibu sekalian di sini. Nah, ini adalah merupakan gambar bitmap. Dimana di sini bisa terlihat perbedaannya antara bitmap dan vektor, dan untuk yang atasnya ini mungkin bisa kategori ke vektor. Dan terima kasih juga barangkali kalau misalnya Ibu Bapak belum tahu, yang membuat desain ini adalah Bapak instruktur kita, Bapak Undang ya. Terima kasih sudah membuatkan. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya tidak meminta izin dulu untuk menjadikannya bahan sebagai presentasi. Jadi nah, ini mungkin untuk gambar bitmap bisa Ibu Bapak lihat sekilas. Mungkin sedikit berbeda ya. Untuk selanjutnya gambar vektor. Gambar vektor ini merupakan gambar yang tersusun oleh sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu. Nah, bisa dibedakan kalau gambar vektor ini seperti ini, dan kalau gambar bitmap itu tadi seperti ini. Dari kedua gambar tersebut, kita bisa simpulkan perbedaannya itu menjadi seperti ini. Kalau gambar vektor itu ketika di zoom, dia bentuknya akan seperti yang sebelah kanan di atas. Sebelah kanan, mohon maaf. Di sini terdapat kurva garis-garis. Sedangkan gambar bitmap itu akan berupa pixel atau kotak-kotak kecil. Nah, barangkali nanti mungkin Ibu Bapak bisa mencoba ketika sedang memotret itu bisa di zoom mungkin sampai kedalaman mungkin berapa pixel, itu akan terlihat kotak-kotak kecil. Tapi kalau misalnya gambar vektor itu akan pecah. Mungkin itu untuk perbedaan singkatnya mungkin ya. Untuk lebih lanjut mungkin Bapak Ibu juga bisa mencari, karena jujur saya juga bukan orang yang memang tahu di bidang desain atau misalnya perihal interaksi warna ataupun penggabungan warna yang lainnya. Jadi Ibu Bapak bisa mencari referensi yang lainnya. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan bahan sebelum mendesain di Corel. Yang pertama itu ada resolusi gambar. Nah, resolusi gambar itu apa? Jadi resolusi gambar itu berupa ukuran, mungkin ya. Ukuran dari suatu gambar. Saya kasih contoh seperti ini. Semakin besar ukuran foto yang Ibu Bapak ambil, maka ketika di zoom itu akan semakin bagus. Gambarnya akan semakin tajam. Beda halnya dengan misalnya kita mengambil gambar dengan mungkin ya kamera seadanya, mohon maaf. Mungkin itu ketika di zoom akan pecah. Dan mungkin dari vektor ataupun bitmap itu akan terlihat pecah. Kalau untuk bitmap mungkin ketika di zoom itu akan berupa kotak-kotak kecil seperti yang sudah tadi dibahas, dan mungkin untuk vektor itu akan berupa gambar tapi dia pecah agak sedikit buram, agak sedikit kabur. Dan yang kedua itu ekstensi file. Nah, ekstensi file ini adalah jenis file yang nanti bisa menentukan hasil dari gambar itu sendiri.
Sekarang kita lanjut. Nah, resolusi gambar di sini saya sudah menyimpan kedua gambar vektor. Yang pertama ini di sebelah, mungkin di sebelah kanan ibu bapak atau di sebelah kiri layar ibu bapak sekalian. Ini gambarnya agak kabur, agak buram. Ini kenapa? Ini tanda suatu gambar yang memiliki resolusi rendah. Dan untuk yang di sebelah kanan bisa dilihat untuk ketajamannya ini sangat tajam sekali. Nah, dia ketika di zoom besar seperti ini, dia tidak pecah. Jadi ketajamannya masih asli ibu bapak. Jadi ketika misalnya kita bandingkan gambar yang resolusinya rendah dan resolusinya bagus, itu akan terlihat sekali. Makanya ketika misalnya ibu bapak sebelum mendesain, biasanya kan kita, ya karena kita mungkin memang orang pemula dan saya pun sama, ketika ingin mendesain suatu banner ataupun yang lainnya, itu pasti mencari bahan gambar itu referensi dari browser, mungkin ya dari Google Chrome, dari Opera, mungkin dari UC browser, dan mungkin harus memilih-milih gambar juga, di mana yang gambarnya bagus, mana yang gambarnya resolusinya kecil dan resolusinya besar. Selanjutnya, nah, di sini perbedaan ekstensi file gambar. Di sini yang saya akan bahas itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada PNG, yang kedua ada JPG, dan yang ketiga itu ada GIF. Apa perbedaan ketiga gambar ini? Di bawah sini sudah ada 3 jenis sampel gambar dari ketiga jenis yang di atas. Yang pertama, yang paling atas yang ada garis putihnya, ini adalah jenis gambar berupa ekstensi JPG. Nah, barangkali ketika ibu bapak mengedit, mungkin memasukkan gambar di PowerPoint juga, ketika sedang mendesain slide, itu ketika memasukkan gambar ada putihnya seperti ini, ada backgroundnya seperti ini, dan itu sangat susah dihapus. Nah, jadi format atau ekstensi file yang ibu bapak pakai itu adalah format JPG. Sedangkan ketika misalnya ibu bapak ingin menghapusnya, ibu bapak harus menggunakan format PNG. Nah, kalau untuk PNG ini dia tidak ada backgroundnya, jadi gambarnya polos. Mungkin kalau menurut saya lebih menarik ya. Selain seperti itu, kelebihan PNG juga untuk kualitas gambarnya itu lebih bagus daripada kualitas yang ada di JPG. Lalu untuk yang tengah ini apa? Sudah pasti berarti kalau ini adalah tipe gambar yang berekstensi GIF. Jadi dia seperti animasi, dia bergerak, dan mungkin yang pernah bapak ibu pasang juga ketika menampilkan sebuah slide itu suka ada animasi di sebelah pinggir sebelah sini, mungkin di sebelah sini, atau misalnya biasanya animasi thank you atau apa. Nah, itu format ekstensinya GIF. Jadi kalau GIF itu ketika dilihat di Google mungkin tampilannya akan diam, tapi ketika ibu bapak buka itu dia akan bergerak berupa animasi. Mungkin seperti itu ya untuk PNG, JPG, dan GIF. Dan mungkin seperti biasa, barangkali kalau misalnya memang ibu bapak ingin membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap, bapak ibu bisa lebih mendapatkan informasi, lebih mencari gitu ya di Google, karena saya pun tidak bisa menjelaskan sedetail atau selengkap mungkin, karena memang di sini yang akan saya bahas nanti itu pengoptimalan toolsnya. Tapi ini juga penting untuk sebelum pra desainnya. Kita lanjut. Nah, di sini lalu mungkin ibu bapak bingung CorelDRAW. Oh iya, CorelDRAW itu adalah aplikasi desain. Tapi bisa bikin apa aja sih kalau misalnya kita menggunakan CorelDRAW itu? Nah, untuk menggunakan CorelDRAW itu, ibu bapak salah satunya bisa membuat. Nah, di sini ibu bapak bisa membuat banner, dan ini adalah sampel banner yang sudah saya buat. Di sini ada sampel banner tentang penerimaan siswa baru. Di sini ada banner tentang wisuda, ada banner mungkin suatu acara. Ya, ini satu acara, satu event yang sama, tapi 2 jenis yang berbeda. Nah, kalau ini saya menggunakan vektor. Nah, kecuali untuk yang gambar orang seperti yang ada di ini, penerimaan, sama yang ada di banner di sini, di banner wisuda, dan banner yang ini yang warna ungu, ini kan ada gambar orangnya.
Nah, kekurangan CorelDRAW ini, dia tidak bisa memotong gambar atau tidak bisa mengubah gambar untuk menjadi PNG. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu melihat gambar aslinya, ini bukan hanya berdua di fotonya. Ini banyak orang. Cuman saya potong, dan sesudah saya potong, saya kasih efek garis putih. Nah, kenapa efek garis putih? Itu hanya untuk supaya merapihkan mungkin ya, jadi supaya tidak terlihat. Sebetulnya kalau ibu bapak zoom ini, mungkin zoom berapa ribu kali itu akan terlihat, itu tidak terlalu rapi. Cuman ya mungkin tips dari saya, ketika mengedit mengcrop gambar seperti ini tuh, mungkin ibu bapak harus ngezoom mengcrop itu sampai ke pixel yang dalamnya, sampai ke pixel yang dia berbentuk kotak. Jadi itu akan lebih mudah. Jadi ketika dilihat sekilas seperti ini, itu akan terlihat bagus. Nah, ini juga sama. Dan enaknya ketika kita membuat background sendiri itu, kita bisa mencetak gambar itu meskipun 100 meter itu tidak akan pecah. Hasilnya itu tidak akan pecah meskipun ukurannya 100 meter. Beda halnya ketika misalnya kita mengambil background dari Google ya, misalnya tidak kita edit dulu, tidak kita duplikat dulu. Ketika ibu bapak cetak saja 10 meter kali 10 meter itu akan pecah. Itu bedanya ketika kita mendesain background sendiri dan mendesain background seadanya yang ada di Google saja. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, nah, di CorelDRAW juga kita bisa membuat kurikulum vitae. Meskipun di Photoshop itu memang bisa, tapi memang dianjurkan itu di Photoshop. Tapi kalau Photoshop itu menurut saya pribadi itu lebih susah daripada CorelDRAW. Jadi kalau misalnya memang ada yang lebih mudah, kenapa harus yang lebih susah? Padahal dan hasilnya pun sama. Nah, ini contoh desainnya mungkin di sini ada fotonya juga, ada data diri mungkin. Nah, di sini, dan ini untuk yang kosong ini adalah template. Jadi ini adalah sebuah CV yang saya desain. Meskipun jujur saya juga ini mengambil dari internet juga, tapi saya duplikat supaya ketika di zoom itu sebagaimana dalam pun dia tidak akan pecah. Jadi memang iseng gitu, ketika bosan ya mungkin saya cari-cari bahan untuk membuat template-template yang mungkin lain kali bisa bermanfaat bagi misalnya orang yang membutuhkan. Misalnya ada yang minta desain template CV dong misalnya, tinggal saya tambahkan sedikit-sedikit langsung dikasih. Jadi tidak terlalu lama. Dan selanjutnya ini ada pembuatan brosur atau flyer. Di sini ini ada contoh brosur, dan mungkin ibu bapak tidak asing dengan dua flyer ini ya. Kalau misalnya ibu bapak pernah melihat mungkin. Nah, ini juga adalah salah satu flyer yang saya bikin di CorelDRAW juga. Di sini dimana ini untuk flyer pertama, di sini ada Pak Dede waktu saya sama Pak Dede dan sama Ibu Dewi. Dan untuk yang ini, yang kedua, ini adalah sebuah flyer yang saya desain tadi siang, dimana hostnya ada Payan, terus narasumbernya ini ada Pak Haji Seproni ya. Jadi ya enaknya ketika kita membuat background seperti ini, membuat background sendiri, itu ketajaman gambarnya meskipun dia di zoom berapa ribu kali pun itu tidak akan pecah. Seperti itu ya. Selanjutnya kita, nah, di CorelDRAW juga kelebihannya bisa membuat logo ibu bapak. Di sini ada beberapa logo sampel yang sudah pernah saya buat. Di sini ada logo mungkin untuk cookies, mungkin ini masih baru sih. Ya, ini ada logo seperti ini, terus ini ada logo yang lainnya juga, logo untuk kelas, mungkin untuk logo jurusan, dan untuk logo kegiatan tertentu mungkin. Nah, di sini ada lainnya. Di sini lainnya itu jadi di CorelDRAW juga kita bisa membuat sebuah desain. Jadi ini adalah sebuah desain peringatan yang pernah saya bikin. Ini yang pertama itu ada pada saat Hari Santri Nasional, pada saat Hari Batik, dan ini juga saya mencoba membuat suatu frame foto yang mungkin ketika orang memasukkan foto itu hanya tinggal menempel saja. Jadi framenya sudah ada. Dan ini dua kegiatan di bawah ini sama beberapa event yang di atas juga. Kita lanjut. Nah, sebelum berakhir lebih baik kita cek dulu
aplikasinya. Jadi CorelDRAW itu seperti apa sih? Nah, terus kita ke yang intinya. Untuk screen-nya sudah jelas, Ibu Bapak? Sudah bisa dilihat? Kurang besar, Pak. Kurang besar, siap. Nah, seperti ini. Ya, keseluruhan sudah terlihat. Nah, jadi seperti ini tampilan Corel itu. Dimana di tengah ini yang kotak kecil yang paling sini nih, yang kotak ini. Nah, yang saya kasih tanda. Tangan saya kasih tanda. Nah, ini adalah area kerja. Area kerja Ibu Bapak sekalian. Jadi, area kerja ini bisa diatur dengan cara, nah di sini Ibu Bapak ke sebelah sebentar, kita coba perbesar ya agar lebih memudahkan. Mungkin untuk Ibu Bapak, Ibu instruktur, Ibu atau Bapak instruktur barangkali kalau misalnya terlalu lama karena saya suka lupa waktu mungkin ketika membuka CorelDRAW ini. Jadi barangkali kalau misalnya waktunya sudah habis atau Ibu moderator silahkan dikasih tahu saja ya Bu. Nah, Ibu Bapak klik dulu di sini, lalu bisa mengganti ini ukurannya. Ini bisa diganti ya, 4, banyak sekali. Tapi kita tidak akan terfokus ke sananya. Kita kembali ke judul, yaitu penggunaan tools sederhana. Nah, untuk tools itu adanya di sebelah kiri. Bisa kelihatan tidak, Ibu moderator, untuk screen-nya itu? Saya zoom soalnya. Kurang besar ya, Pak? Ya. Ini sudah kelihatan nggak belum? Udah? Kelihatan. Ya. Nah, di sini mungkin di sini untuk membuat back player yang ada di sebelah sini, kita hanya membutuhkan satu pick tool, yang kedua shape tool, yang ketiga mungkin freehand tool, dan yang terakhir di sini mungkin untuk membuat teksnya, text tool. Dan untuk modifikasi itu mungkin di sini bisa kita menggunakan contour. Ini namanya contour, diingat-ingat ya Ibu Bapak. Ini contour, nanti fungsinya seperti apa? Nah, nanti kita coba ya. Yang pertama, untuk membuat desain seperti ini, kita tambahkan dulu kotak. Di sini namanya rectangle tool. Nah, tips dari saya mungkin untuk pemula, mohon maaf ya sebelumnya, karena saya pun pemula, kita membuat duplikatnya dulu. Jadi, untuk gambar yang ini, nah kita zoom dulu, perbesar dulu sampai dia terlihat. Kita buatkan kotak sesuai dengan sampel yang akan kita duplikat. Nah, ukurannya sudah sama kan? Setelah itu, kita gunakan freehand tool. Yang ini. Nah, yang ini freehand tool. Saya buat di sini untuk freehand tool itu penggunaannya, jadi dia berupa titik. Misal ketika Ibu Bapak klik, nah di sini titiknya, lalu dia akan mengeluarkan garis. Mau sampai mana sih kita membuatnya? Misal sampai sini, kita klik, nah dia akan berupa garis. Terus kalau misalnya ingin memanjang, kita klik di sini, lalu kita klik ke, pokoknya bebas. Jadi sebetulnya Ibu Bapak itu bisa menggunakan freehand tanpa harus menggunakan rectangle. Itu lebih sederhana untuk penghafalan suatu tool. Jadi yang harusnya kita menggunakan 2 tools, kita bisa menggunakan dengan 1 tools saja. Sekarang kita coba buat, kita zoom lagi. Nah, sampai seperti ini. Kita klik titik di pertama di sini, dipaskan Ibu Bapak kalau bisa. Lalu di ujung juga kita klik lagi di sini. Lalu, nah di sini kan titik.
kita klik lagi di sini. Jadi jangan ibu bapak arahkan kemana-mana dulu. Klik lagi. Nah, geser lagi ke bawah. Terus sampai ujung, sampai sini mungkin. Kita klik. Nah, sudah kita klik lagi seperti ini. Klik lagi, kita klik lagi. Lalu kita klik lagi di sebelah sini. Kita klik lagi sampai ke yang titik terakhir tadi. Ketika sudah beres semuanya seperti ini, ada satu hal yang harus ibu bapak pastikan ketika menggunakan freehand tool. Agar memastikan semuanya tetap terhubung satu sama lain, jadi satu titik ke titik lainnya dan menemukan ke titik paling ujung sehingga membentuk suatu objek. Ibu bapak cek apakah semuanya terhubung. Kalau misalnya semuanya terhubung, ketika diganti warna, nah dia bisa berubah. Tapi ketika semisalnya kita buat contoh di sebelah sini seperti ini ya, kita buat bidang kotak. Nah, untuk yang ini mungkin yang ini tidak terhubung ya, sedikit saja mungkin. Ketika kita ganti, dia tidak bisa dan dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak terhubung. Jadi seperti itu, ketika kita menggunakan freehand tool itu ada yang harus diperhatikan. Dan sekarang kita coba ya, kita sambungkan, kita buat ulang, sambungkan lagi ke sini. Nah, ketika menyambung itu suatu objek, ketika diganti warna dia akan berganti. Seperti itu mungkin ya ibu bapak. Selanjutnya, di sini kan kita sudah buat. Nah, untuk melepaskan ya duplikatnya, kita klik yang ini, lalu kita klik lagi yang atasnya. Tapi ibu bapak, mohon maaf, untuk mengklik misal satu objek. Di sini kan tadi saya pertama sudah membuat kotak. Nah, yang ini kotakannya bentuknya. Dan yang kedua itu objek yang ini. Ini bukan kotak. Jadi ada dua objek sebetulnya. Jadi ibu bapak harus sedikit jeli juga. Kita tekan yang pertama yang atasnya dulu. Mohon maaf, lebih baik kita yang bawah dulu ya. Kita klik yang bawah dan kita tekan shift. Mungkin ibu bapak tidak bisa lihat. Di sini kita tekan shift dan mungkin kita klik lagi yang atasnya. Sudah diklik menjadi dua seperti ini, kita pindahkan di sebelahnya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita klik di mana saja supaya objek ini tidak bergabung lagi. Kita klik yang bawah dulu, objek yang pertama. Kita ganti warnanya, kita samakan. Nah, untuk tips juga, agar misalnya ibu bapak ingin menduplikat warna yang sama, ibu bapak bisa menggunakan tools yang ini di bawah. Nah, ini namanya. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Ibu bapak klik di sebelah sini. Nah, di sini muncul juga RGB R179, G7179 dan B-nya 179. Ketika ibu bapak klik, nah dia langsung menduplikat di sebelahnya. Jadi ini RGB 179 179. Sekarang kita ubah kembali yang bawahnya. Kita klik warnanya, dia berubah menjadi abu-abu. Terus Pak, untuk yang atasnya yang birunya gimana? Nah, ibu bapak jangan khawatir. Tinggal ibu bapak klik juga yang atasnya. Lalu ibu bapak duplikat lagi warnanya, yang warna birunya. Klik. Nah, di sini sudah muncul. Klik lagi. Nah, jadi kita sudah mempunyai sebuah background. Ya, di sini kita sudah mempunyai sebuah background yang ketika kita perbesar sampai pixel terdalam pun bisa ibu bapak lihat ini tidak pecah. Pak Haji. Ya? Pak Haji, maaf Pak Haji. Ya gimana? Waktunya sudah sangat molor Pak. Siap. Mohon di kesimpulannya saja. Ya, siap. Boleh. Nah, mungkin itu ya untuk sedikit mungkin untuk pembuatan backgroundnya, mungkin hanya menggunakan beberapa tools saja.
Dan mungkin mohon maaf sebelumnya kepada ibu bapak instruktur mungkin yang sudah setia mendampingi juga dan ibu bapak yang lainnya. Mungkin untuk closing statementnya, ibu bapak jangan pernah misalnya menganggap karena memang Corel ini aplikasi yang memang sulit, tapi ketika kita gunakan itu memang mudah. Dan saya juga belajar itu menggunakan Corel baru, dan ketika belajar itu saya belajar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya cara menambahkan kotak, cari di YouTube, oh ada cara menambahkan kotak, karena sering dipakai itu makanya jadi teringat sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Jadi ya tetap terus mencoba mengeksplor diri sendiri, mungkin seperti itu. Terima kasih. Barangkali ada mau sesi tanya jawab dulu atau gimana ibu?